Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah cacar monyet gitu ya. Ya, dengan bahasan ya rekomendasi sementara vaksinasi cacar monyet dari WHO. Ya, ya sobat sekalian ya kita ketahui dunia saat ini ya belum selesai gitu ya, belum selesai persoalan masalah kesehatan ya. Masalah COVID-19 itu belum selesai gitu ya. Kemudian pun sudah muncul masalah yang baru yaitu hepatitis akut dan termasuk juga yang masalah akut yang lain adalah cacar monyet gitu atau monkeypox virus ya. Nah, kita ketahui ini masih menjadi permasalahan kesehatan di sebagian besar dunia gitu ya. Karena ini sudah menjadi cacar monyet ya. Cacar monyet ini sudah menjadi endemik di Afrika Barat dan Timur. Kemudian kita ketahui perjalanannya itu sudah menjadi sangat apa namanya penyakit menular gitu ya di sebagian besar wilayah Eropa ya, misalnya Inggris, Portugal ya, Spanyol dan juga USA gitu ya. Dan ini menjadi perhatian serius juga dari WHO gitu ya. Artinya memang penyakit ini harus diperhatikan gitu ya. Kalau tidak mau menjadi penyakit pandemi seperti COVID-19 ya. Nah, gejalanya yang kita ketahui ya memang juga sangat riskan ya karena sesuatu hal yang biasa kita alami misalnya gejala cacar monyet atau monkeypox virus diantaranya adalah batuk gitu ya. Flu, demam, kemudian kelelahan gitu ya. Kemudian juga muncul ruam merah ya. Ruam merah itu yang akan menjadi bisul yang isinya itu nanah yang akan menular. Nah, ini akan menjadi parah jika nanah itu meledak ataupun pecah gitu ya, akan menjadi penularan ya. Dan ini memang sudah dibahas di channel Dielgo terkait bagaimana cara untuk menghindari cacar monyet. Di antaranya tentu saja kembali kepada protokol kesehatan gitu ya, protokol kesehatan. Yang paling pertama memang hindari terkait masalah bepergian ke luar negeri pada saat sekarang gitu ya. Kalau tidak penting jangan ya. Hindari bepergian ke luar negeri lewat udara gitu ya. Kemudian juga tentu saja prokes ya, artinya harus memakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian juga jaga jarak ya. Dan juga vaksin cacar itu yang sudah disampaikan itu memang masih bisa memberikan pertolongan atau bisa menyelesaikan masalah meskipun cuma 85%. Tetapi ini lebih baik gitu ya. Di kondisi sekarang yang tidak menentu terkait masalah cacar monyet atau monkeypox virus ya. 85% selagi kita menunggu akan ditemukan vaksin benar-benar pas untuk monkeypox virus gitu ya. Nah, memang rekomendasi sementara vaksinasi cacar monyet dari WHO ini WHO mengeluarkan panduan teranyar ya tentang vaksinasi untuk penyakit cacar monyet ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox ini kita ketahui sudah mewabah dan jadi persoalan serius gitu ya. Kalau kita menukil dari laman resmi WHO, panduan ini dikeluarkan agar wabah ini bisa lebih terkendali ya. Ya kita ketahui ya, COVID-19 belum selesai ya, kemudian muncul hepatitis akut yang sudah masuk sebenarnya di Indonesia dan menelan korban anak-anak yang meninggal gitu ya. Nah, ini sudah lagi apa namanya muncul monkeypox virus ataupun cacar monyet yang tentu saja kita tidak ingin ini akan menjadi pandemi seperti COVID. Makanya WHO dalam hal ini perlu ya merumuskan suatu rekomendasi untuk vaksinasi cacar monyet gitu ya. Nah, salah satu bentuk mengendalinya adalah dengan memperlakukan berbagai langkah kesehatan yang berlaku di masyarakat agar penyebaran bisa dihentikan ya. Nah, tentu saja salah satunya penggunaan vaksin ya yang bijaksana dalam mendukung tangkapan ini ya. Nah, ini berikut panduan yang direkomendasikan WHO berkaitan dengan vaksin cacar monyet ya. Ada 5 rekomendasi ya. Yang pertama itu belum diperlukan vaksinasi massal ya. Ya, WHO mengatakan vaksinasi massal itu belum diperlukan untuk menangani wabah ini dan memang ini masih endemik gitu ya, belum pandemi gitu ya. Kalau pandemi memang harus ada vaksinasi massal seperti COVID-19 ya. Dan saat ini kita ketahui perkembangan COVID-19
cenderung sudah naik lagi gitu ya, dengan tentu saja munculnya varian dan subvarian yang baru yang kemarin sudah dibahas, yaitu varian BA.4 dan BA.5 ya. Nah, ini WHO ya, untuk cacar monyet atau monkeypox virus ini belum sepenuhnya perlu untuk vaksinasi massal ya. Yang kedua adalah rekomendasi dari WHO tentang monkeypox virus atau cacar monyet ini adalah vaksin untuk orang-orang tertentu ya. Jadi vaksin itu direkomendasikan untuk petugas kesehatan yang beresiko seperti petugas laboratorium yang bekerja dengan virus orthopox ya, atau monkeypox ya, staf laboratorium klinis yang melakukan pengujian diagnostik untuk monkeypox dan orang lain yang mungkin berisiko sesuai kebijakan nasional ya. Jadi memang garda terdepan tentu saja nakes gitu ya, yang berhadapan langsung dengan virus ataupun monkeypox virus ini. Yang ketiga adalah pengawasan dan pelacakan kontak ya. Program vaksinasi harus didukung oleh pengawasan dan pelacakan kontak disertai dengan kampanye informasi yang kuat. Artinya memang harus benar-benar ada langkah mitigasi ya dari WHO dan juga pemerintah yang saat ini merisaukan adanya kemungkinan potensi penularan itu, yang harus dilakukan pelacakan melalui kontak gitu ya. Yang keempat adalah bisa diberikan pada orang yang telah melakukan kontak ya. Jadi vaksin ini bisa diberikan untuk orang yang telah melakukan kontak dengan pasien ya. Jadi kalau memang berpotensi tinggi akan penularan, memang harus dilakukan langkah cepat, dalam hal ini adalah vaksin gitu ya, vaksin cacar yang sudah disampaikan. Meskipun tidak benar-benar sempurna 100%, minimal 85% itu vaksin cacar masih bisa dipakai bagi mereka yang berpotensi akan tertular atau yang sekarang sudah tertular gitu ya. Dalam tindakan profilaksis pasca pasan ini, orang yang berkontak dengan pasien direkomendasikan mendapatkan vaksin generasi kedua atau ketiga ya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu penilaian risiko dan manfaat harus dipertimbangkan sebelum vaksinasi gitu ya. Jadi keputusan penggunaan vaksin cacar monyet itu harus didasarkan pada penilaian penuh risiko dan manfaat berdasarkan kasus per kasus ya. Dan kalau kita melihat saat ini ya, yang terbesar itu yang tertular ataupun mewabah itu memang di Eropa gitu ya, Inggris ya, Spanyol, Portugal, dan USA. Dan memang kemarin memang sudah sempat dibahas bahwasanya ini juga terkait juga perilaku menyimpang LGBT yang menjadi salah satu penyebabnya gitu ya. Makanya yang menilai paling berisiko dan menerima manfaat tentu saja dari nakes itu sendiri yang akan menilai ini berisiko atau tidak untuk menerima vaksin gitu ya. Jadi itu sobat sekalian ya, dengan kondisi sekarang yang tidak menentu ya, dan proses endemik monkeypox virus ini, kita harapkan adalah pencegahan gitu ya, dengan tentu saja perilaku manusia dan juga bagaimana kita juga menjaga diri untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Dan salah satu imunitas tubuh itu bisa ditingkatkan dengan konsumsi produk kesehatan gitu. Yang saya rekomendasikan terus adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu TPR atau Turkish Propolis Turkiya ya. Ini konsumsi saja yang ini ya. Insya Allah ini akan memberikan imunitas tubuh di saat di tengah gempuran ya, berbagai kondisi masalah kesehatan yang saat ini masih mewabah ya, entah itu COVID-19 yang belum tuntas dan lain sebagainya ya. Jadi ini propolis, produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa gitu ya, karena di dalamnya sudah ada nanoteknologi ya, fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh gitu ya. Kemudian manfaatnya antara lain untuk mengatasi penyakit non medis, mengatasi penyakit berkelas seperti kolesterol, ya, diabetes, stroke, ya, MAH, kanker, ya, ginjal, amandel, jantung, ya, paru-paru, ya, diabetes dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini adalah produk kesehatan sapu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang biru, yaitu yang Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Sesuai namanya, ini fungsinya untuk nutrisi otak gitu ya. Pertama memberikan nutrisi otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, kemudian membantu proses pemulihan stroke ya,
kemudian membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina gitu ya, kemudian juga mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan TPR ini ya, antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Ini keunggulannya mengandung flavonoid yang lebih tinggi gitu ya, dan juga lebih cepat terserap oleh tubuh karena mengandung nanoteknologi. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh ya, misalnya berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, stroke ya, dan juga paru-paru itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rufia, link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami di Olgo, di Tokopedia atau Shopee, atau juga bisa di Bukalapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.